Bismillah. Teman-teman Guyubers, jadi ini sekarang kita ada di Geraha Indonesia Tanpa Riba. Saat ini ada di posisi paling atas ya, ini lantai 4. Jadi gedung atau ruko Geraha Indonesia Tanpa Riba ini terdiri dari 4 lantai. Ini yang paling atas di lantai 4. Kita akan ya sedikit memproyeksikan tentang penggunaan masing-masing ruangan di setiap lantainya. Jadi untuk lantai 4 ini ya full akan kita gunakan sebagai ruang pertemuan. Ya, ini ruang pertemuan untuk eksternal lah. Ya, karena memang kita berharap Geraha Indonesia Tanpa Riba ini adalah tempat guyub buat setiap orang, buat setiap komunitas. Nah, ruangan di setiap lantainya terdiri dari 2 bagian. Ini bagian depan. Nah, di bagian belakang untuk lantai 4 kita akan gunakan sebagai musola ya, seperti peruntukan pada penggunaan ruko sebelumnya. Ya, sekarang kita ke lantai 3. Yuk. Ya, ini kita sekarang sudah di lantai 3 ya. Jadi lantai 3 ini kita akan gunakan untuk ruang-ruang kantor ya. Jadi buat virtual office lah ya, sebagaimana yang pada umumnya sudah ya jasa untuk penawaran ruangan-ruangan kantor yang disewakan itu juga di umumnya juga sudah sangat familiar gitu ya, kita terima sebagai bentuk penawaran. Jadi ini adalah cara kita juga untuk membantu teman-teman komunitas atau teman-teman startup gitu ya. Ayo kita gabung sama-sama, nanti kita akan set up ruangan ini ya, kita sekat-sekat dan kita fasilitasi juga dengan internet kecepatan tinggi dan fasilitas pada umumnya yang dibutuhkan di virtual office. Ya, jadi nanti kita akan sewakan tentu dengan harga yang saya kira bisa kita bicarakan lah ya. Namanya juga sudah menjadi ya, kebijakan yang arahnya tentu kita bisa saling sinergi ke depannya. Nah, ini bagian depan, nanti di bagian belakang juga kita gunakan sebagai virtual office. Jadi lantai 3 ini akan penuh dengan kegiatan teman-teman dari eksternal ya, kita bilangnya begitu. Jadi kita akan mengundang sebanyak mungkin orang supaya bisa memanfaatkan ya Geraha Indonesia Tanpa Riba ini. Jadi ada bagian depan dan belakang, tengah-tengahnya ada kamar mandinya ya. Jadi setiap lantai ada toilet gitu ya, di posisi yang sama ya, dari lantai atas sampai ke bawah. Kita ke lantai 2 sekarang, ayo. Nah, ini lantai 2 di sisi bagian depan ya. Ini ada sekat-sekat yang sudah ada ya, ada 2 ruangan, 3 sama ini. Memang lantai 2 ini khusus untuk internal intra nantinya ya. Jadi kita sudah punya banyak organ ya, ada Pintar, PT Indonesia Tanpa Riba, ada koperasi-koperasi ya. Di lokasi ini sendiri nanti akan menjadi kantor pusat dari Koperasi Intra Bangun Persada ya, sebagai wasilah atau wadah untuk kepemilikan bersama rukonya ya. Jadi nanti difasilitasi oleh Koperasi Intra Bangun Persada atau Abangda. Nah, untuk bagian belakang ini bisa kita lihat, ini sudah mulai kita fungsikan memang karena ini adalah ruang rapat internal kita ya. Jadi di lantai 2 ini di bagian belakang ini akan sering kita gunakan ya di awal-awal ini sebagai tempat pertemuan. Nah, disinilah ya konsolidasi itu akan banyak terjadi dan kita sudah mulai sejak kemarin ya, ini hari Ahad tanggal 22 hari kedua, dan ini lagi masih benah-benah juga ya. Kita ke lantai 1 ya. Nah, ini lantai dasar atau lantai 1 bagian belakang ya. Ini ruangan nanti rencana buat staf-staf administrasi pencatatan, karena di lantai dasar ini, lantai 1 ini akan full kita gunakan sebagai gudang ya. Jadi nanti akan banyak barang di sini ya, produk-produk yang kerjasama sama kita ya. Kita langsung ke bagian depannya supaya bisa kelihatan sisi jalan raya ya. Ya, jadi ini langsung ke Jalan Raya Margonda Raya nomor 533 ya, bisa langsung ke depan ya. Ini sudah paling ujung, dari kesananya sudah masuk ke kampus UI. Baik, saya kira demikian saja untuk bedah Geraha Indonesia Tanpa Riba ya, ruko 4 lantai yang akan kita fungsikan sebagai entry kita atau ekosistem anti riba. Akan kita lahirkan di sini solusi-solusi riba yang memang kita sudah sejak lama inginkan, dan tentu saja ini tidak mungkin kita capai tanpa kita semua ikut dalam ya apa yang menjadi programnya ya.
Di ruko ini akan kita tawarkan kepada 8.000 orang kepemilikannya ya, sekaligus menjadi anggota dari Koperasi Intra Bangun Persada ya. 8.000 orang ini sekaligus menjadi konsumennya, dan itulah yang paling menarik dari konsep koperasi, bahwa ketika sebuah usaha dijalankan ya, dengan sendirinya menjadi anggota adalah para konsumen ya sekaligus ya. Jadi kita bicaranya ini bisnis on demand nih, bisnis yang memang secara demand sudah terbentuk lebih dulu, sehingga jalannya bisnis akan jauh lebih ya maksimal ya. Ditambah lagi ada kepemilikan ruko yang menjadi sebagai simpulnya ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.